Hai guys, para hadirin dan hadirat, para sohibin dan sohibat. Jumpa lagi di channel gua. Kali ini gue ngomongin serba-serbi netizen. Gue ngakuin, netizen punya andil ngebentuk forum kebebasan berpendapat. Netizen juga ikut berperan mempertahankan ruang demokrasi. Tapi ada beberapa hal yang gue mau kritisi. Hal pertama yang gue mau kritisi, terlalu cepat narik kesimpulan tanpa ngecek keseluruhan. Contoh kasus, gue pernah nayangin video ini di channel. Lantas ada yang komen, katanya gue baru nyadar. Maksudnya, gue baru nyadar pas nayangin video itu. Ini orang gak nyimak video gue. Padahal banyak gue cerita di sono. Jelas. Kapan, tahun kapan, jelas. Guys, gue ditemenin juga ini sama makhluk-makhluk ini. Gue udah kritis sama Mulyono jauh sebelum putusan MK yang lolosin Gibran. Jauh sebelum si Kaesang jadi ketua umum PSI. Kalau masih perlu bukti, nih, bisa cek status gua di Facebook. Lu bisa cek kapan tuh. Bahkan, gue udah tahu cara geraknya Mulyono sebelum Omnibus Law. Itu tuh. Gue udah nilai, nggak bener ini orang. Nih, lagian, orang baru nyadarnya kapan? Tergantung banyaknya informasi, tergantung berapa banyak dia ngalamin peristiwa yang bikin dia sadar, yang bikin dia tahu rejim ini kayak apa. Terus yang kritis sama Mulyono sejak lama, apa mereka kritis sama Prabowo? Kalau enggak, ya paling jatuhnya cuma sekelas Egy Sujana. Ya sama aja, tetap aja lu kejebak permainan elit-elit politik. Kalau sekelas Haris Ashar, Najwa Shihab, Panji, Uceng, Ferry Amsari, Bivitri Susanti, men, mereka itu udah lama kenal politik, tinggi jam terbangnya. Kalau lu udah kayak mereka, artinya lu bener-bener istimewa. Nih gua tekanin satu poin. Prabowo sama Mulyono itu satu paket. Dari dulu. Dari waktu Mulyono nginjak kaki di Jakarta. Kalau nggak percaya, lu simak Media Tempo. Siapa yang ngorbitin Mulyono masuk ring 1? Atau lu dengerin, Haris Ashar juga pernah ngomong, Prabowo sama Mulyono itu 11-12. Sama aja. Lu jangan salah, Prabowo juga ngeliat potensi si Mulyono. Dia punya perhitungan kalau hadap-hadapan sama Mulyono. Gak mungkin dia menang. Dia tahu, masalah populisme dia kalah. Dan dia manfaatin itu. Kalau lu mikir Prabowo sama Mulyono musuhan, pikiran lu masih taraf cebong sama kampret. Atau kadrun. Lu masih muter aja di sono. Hal kedua yang gua mau kritisi, terlalu bernafsu nampol orang. Contoh kasusnya, waktu barisan pendukung Mulyono yang dah nyadar, mereka narik dukungannya. Mereka ngebakar semua atribut yang berkaitan dengan Mulyono. Terus nih, di komen netizen, sinis, dibilang ngejilat ludah sendiri. Gini guys, elu ngejilat ludah lu, kalau elu ngeludah, bener. Ibaratin nih, lu ngeludah karena lu nyium bau busuk atau lu ngeliat sesuatu yang bikin lu ngerasa jijik. Pada intinya itu ngeganggu salah satu atau beberapa panca indera lu. Kesimpulannya, lu ngeludah kalau ada sesuatu yang lu nggak suka, yang lu nggak bisa terima, yang pastinya itu negatif, nggak baik buat lu. Jadi kalau pakai pengibaratan ini, lu nggak ngebenci orang. Yang elu benci itu sifatnya, yang elu benci itu kelakuannya.
terus lu nista tuh kelakuannya. Tapi besoknya, lu ngelakuin hal yang lu nista sebelumnya. Atau secara nggak sadar, lu ngelakuin hal yang sama, cuma beda sasarannya. Itu baru lu bilang ngejilat ludah. Gue contohin nih. Gua menyatakan, gua nggak suka politik transaksional. Gue nggak suka bagi-bagi jabatan menteri buat partai pendukung. Besoknya gua ngasih kursi menteri ke partai lain buat ngebeli dukungan. Tuh baru namanya ngejilat ludah. Gua ngejilat ludah gua sendiri. Balik lagi nih ke masalah pendukung Mulyono yang narik dukungannya. Kalau lu bilang ngejilat ludah sendiri, ngeludahnya kapan? Kan? Maksud hati mau nampol make istilah, tapi nggak ngerti makna istilah yang benar. Hal ketiga yang gua mau kritisi, cinta buta sama dukungannya, atau cinta duit buat ngedukung. Ini mah buzzer. Fenomena belakangan ini, Rompi Putra Mulyono. Ada yang ngeposting pakai puja-puji setinggi langit. Nggak tahu tuh mikirnya gimana. Tapi diem-diem gua kagum sama keberanian yang punya Rompi. Nantangin banget. Cuma nanggung aja buat gua. Gue usul nih sama yang punya Rompi. Kalau bisa, bikin rompi-rompi yang lain. Yang tulisannya kayak gini. Putra nepotisme. Ketum karbitan. Suami gadis ketek. Atau adik fufu Fafa. Gue ngasih jempol nih kalau berani. Silakan komen, like, mau unlike juga boleh. Share, jangan lupa subscribe. Gue bakal terus ngeposting. Oke guys, sampai ketemu.